Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda kembali menyaksikan UIN Bukit Tinggi TV Sepekan bersama saya Windia Revani. Inilah berita selengkapnya. Menyambut Disnatalis ke-59, UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi menggelar berbagai perlombaan internal. Rangkaian perhelatan Disnatalis mulai dibuka dengan menggelar pertandingan bola voli antar unit, lembaga, dan fakultas di lingkungan kampus UIN Bukit Tinggi. Jumat pagi, dalam kesempatan ini Rektor UIN Bukit Tinggi, Profesor Dr. Sylvia Hanani mendapat kesempatan servis bola pertama. Pukulan servis bola voli oleh Rektor mengawali dibukanya rangkaian Disnatalis ke-59. Acara pembukaan berlangsung meriah dan penuh antusias bersemangat. Para peserta dari berbagai unit, lembaga, dan fakultas hadir memadati area pertandingan. Sorakan dukungan dari masing-masing tim terdengar bergantian, menambah suasana semangat kebersamaan di antara sivitas akademika. Hadir di pembukaan tersebut Kepala Biro UAPK, Eramli Jantan Abdullah MM, Dekan Fakultas Syariah, Guru Besar Profesor Ismail Novel, Profesor Novi Henry, Kasubag Umum Rektorat, Fitrianto SAG, dan pejabat struktural di lingkungan UIN Bukit Tinggi lainnya. Pertandingan bola voli ini menjadi salah satu agenda awal dari rangkaian puncak perayaan Disnatalis ke-59 yang telah disiapkan secara terstruktur dan matang oleh panitia. Dalam sambutannya, Profesor Sylvia Hanani menegaskan bahwa momentum Disnatalis ke-59 UIN Bukit Tinggi adalah sebagai upaya memperkuat rasa persaudaraan, kekompakan, identitas kelembagaan, dan semangat berprestasi. Lebih dari sekedar kemeriahan Disnatalis, kegiatan ini dipandang sebagai ruang untuk memperlihatkan karakter kampus yang hidup, dinamis, dan sehat melalui budaya kompetisi positif dan budaya kekompakan. Semangat kampus unggul skala internasional tidak hanya diwujudkan dalam kerjasama akademik, tetapi juga melalui pembentukan watak unggul, solidaritas sivitas akademika, dan semangat kebersamaan di lingkungan kampus. Seluruh sivitas akademika UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di lapangan Gedung Madinah Senin pagi. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Gelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2025 dengan mengusung tema Pahlawan Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengandung makna bahwa semangat juang para pahlawan dalam membangun bangsa, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Rektor 2, Profesor Is Ismudin membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang menegaskan 3 hal penting yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa, yakni kesabaran, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta pandangan jauh ke depan, di mana para pahlawan berjuang bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi penerus bangsa. Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa semangat kepahlawanan terus dihidupkan melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan keadilan sosial, serta membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat, diakhiri dengan doa bersama untuk para pahlawan yang telah gugur, serta ajakan bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meneladani semangat perjuangan dan pengabdian mereka demi kemajuan bangsa dan negara.
Mahasiswa UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional dalam ajang kompetisi internasional antar negara Melayu Serumpun yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2025. Para duta akademik UIN Bukit Tinggi berhasil membawa pulang gelar juara dari berbagai cabang perlombaan yang diikuti. Prestasi ini semakin memperkuat posisi UIN Bukit Tinggi sebagai kampus yang konsisten mencetak generasi berprestasi dan berdaya saing global. Mahasiswa UIN Bukit Tinggi raih juara pada kompetisi internasional Melayu Serumpun 2025. Salah satu prestasi tertinggi diraih oleh Andrea Alif Aulia, mahasiswa program studi Hukum Keluarga, yang berhasil meraih juara 1 pada cabang Musabaqah Qiraatil Kutub. Kompetisi keilmuan mahasiswa UIN Bukit Tinggi dalam khazanah literatur Islam berada pada tingkat yang sangat baik dan mampu bersaing dengan mahasiswa dari berbagai negara Melayu serumpun. Cabang lomba kedua, Fajar Ardi turut meraih juara 3 pada ajang Legal Opinion Competition. Tidak hanya individu, prestasi tim turut memberikan kebanggaan tersendiri. Tim debat hukum Fakultas Syariah yang beranggotakan Yesa Amanda, Alfi Rizky, dan Hana Sofia berhasil meraih juara 2 dalam cabang Legal Debat Competition. Dan berikutnya tim Musabaqah Syarhil Quran, Fakultas Syariah yang terdiri dari Ansor Najmiyatul Fijar, Muhammad Raihan Kowima, dan Muhammad Nur Khairil yang berhasil meraih juara 2 cabang lomba MSQ. Keberhasilan para mahasiswa ini tentu tidak datang begitu saja. Prestasi tersebut merupakan hasil dari pembinaan intensif, dukungan akademik, bimbingan dosen, serta lingkungan kampus yang mendorong pengembangan potensi mahasiswa secara komprehensif. Fakultas Syariah UIN Bukit Tinggi terus menunjukkan komitmennya dalam membina mahasiswa untuk berprestasi, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Kampus berharap bahwa budaya prestasi seperti ini akan terus tumbuh dan menginspirasi mahasiswa lainnya untuk aktif berkompetisi dalam berbagai bidang keilmuan. Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi menerima kunjungan kehormatan dari delegasi College Dar Al-Hikmah, Wadah dan Persatuan Cendekiawan Minang Muslim atau PCMM Malaysia. Kunjungan ini terlaksana dalam rangka lawatan muhibbah dan kuliah umum bertajuk Buya Hamka dengan mengangkat tema Semangat Umat, Kesatuan Umat, Meroboh Sempadan Negara, dan Legasi Penjajahan. UIN Bukit Tinggi terima lawatan muhibbah delegasi Malaysia, perkuat kolaborasi internasional. Kunjungan kehormatan dari delegasi College Dar Al-Hikmah, Wadah, dan Persatuan Cendekiawan Minang Muslim atau PCMM Malaysia. Hal ini berlangsung di ruang sinema Gedung S Kampus UIN Bukit Tinggi pada Selasa 11 November 2025. Turut hadir dalam acara tersebut Rektor UIN Bukit Tinggi, Profesor Sylvia Hanani, didampingi oleh Wakil Rektor 3, Dr. Edi Rosman, Kepala LP2M, Dr. Muhyiddin Nur Kamal, Kepala International Office, Dr. Irwandi, serta sejumlah dosen dan sivitas akademika UIN Bukit Tinggi. Sementara itu, rombongan dari Malaysia dipimpin oleh Datuk Haji Ahmad Azam bin Abdurrahman, Presiden College Dar Al-Hikmah dan Wadah, serta Datuk Ismail, Presiden Persatuan Cendekiawan Minang Muslim atau PCMM. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Letter of Intent antara UIN Bukit Tinggi dengan College Dar Al-Hikmah, Wadah, dan PCMM. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen kerjasama internasional di bidang akademik, riset, dan pengembangan keilmuan Islam. Di akhir acara, kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk memperkuat jejaring keilmuan dan kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks pengembangan pemikiran Islam yang moderat
dan berkemajuan. Selanjutnya, tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT melakukan asesmen lapangan terhadap program studi S1 Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Selasa pagi, kegiatan asesmen lapangan secara resmi dibuka oleh Rektor Profesor Sylvia Hanani dengan harapan mengantarkan program studi S1 Ilmu Hadis meraih akreditasi unggul BANPT. Asesmen lapangan program studi S1 Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah oleh asesor BANPT. Kegiatan asesmen lapangan program studi S1 Ilmu Hadis ini berlangsung selama 3 hari, 11 hingga 13 November 2025, yang bertempat di Aula Lantai 3 Rektorat UIN Bukit Tinggi. Adapun dua asesor BANPT yang hadir dalam asesmen ini adalah Profesor Dr. Uswatun Hasanah MAG dari UIN Raden Fatah Palembang dan Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG dari UIN Alauddin Makassar. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Profesor Syafwan Rozi, didampingi Kepala Program Studi Ilmu Hadis, Dr. Yulia Rahmi, serta seluruh tim borang akreditasi. Kegiatan pembukaan asesmen turut dihadiri oleh Rektor UIN Bukit Tinggi, Profesor Sylvia Hanani, Wakil Rektor 1 Dr. Afrinaldi, Wakil Rektor 2 Profesor Iis Ismudin, Wakil Rektor 3 Dr. Edi Rosman, jajaran Wakil Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dosen, mahasiswa, alumni program studi ilmu hadis, dekan dan para pimpinan lembaga dan unit di lingkungan UIN Bukit Tinggi. Rektor UIN Bukit Tinggi Profesor Sylvia Hanani juga menegaskan bahwa pihak UIN Bukit Tinggi mendukung penuh proses akreditasi ini agar menghasilkan penilaian terbaik. UIN Bukit Tinggi bersama kelompok petani agam launching panen padi organik. Senin sore, konsep pertanian organik dilakukan UIN Bukit Tinggi sejalan dengan program nasional Kementerian Agama, yaitu ekotologi, yakni memadukan pengelolaan lingkungan dengan nilai-nilai keagamaan. UIN Bukit Tinggi bersama kelompok petani agam launching panen padi organik. Launching panen padi organik berlangsung di Dusun Halalang, Jorong Kambing 7, Nagari Gaduy, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang turut disaksikan oleh Wakil Rektor 1 UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, Dr. Afrinaldi, Wakil Rektor 2, Profesor Iis Ismudin, dosen Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Sains, Sosial, dan Kemanusiaan. Profesor Madya Dr. Azima binti Abdul Manaf, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Asna Bakri, Ketua Gempita Sumbar Nurhalis, Nini Mama Dusun Halalang, penyuluhan pertanian, hingga para pelaku pertanian di Agam. Proses penanaman hingga panen berlangsung selama kurang lebih 130 hari. Penggunaan pupuk organik herdanik dinilai memberikan hasil yang signifikan, baik dari kesehatan tanaman, perkembangan bulir padi, maupun ketahanan terhadap hama. Menurutnya, metode budidaya ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih ramah dan berkelanjutan di tingkat petani. Adapun panen padi kali ini menunjukkan potensi hasil yang meningkat signifikan dengan tinggi batang mencapai 120 hingga 130 cm dan jumlah anakan per rumpun lebih dari 60 batang. Ia optimis panen dapat menjadi rata-rata 7 ton per hektar. Wakil Rektor 2 Profesor Iis Ismudin menyampaikan bahwa program padi organik ini sangat sejalan dengan arah pengembangan fakultas baru di UIN Bukit Tinggi, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Dr. Afrinaldi menyampaikan, kampus memiliki komitmen penuh dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya pertanian.
Demikian informasi berita UIN Bukit Tinggi TV selama sepekan. Saya Windy Revani dan seluruh tim yang terlibat pamit undur diri. Dan sampai jumpa.